Halo teman-teman, apakah kalian pernah meresensi sebuah karya? Omong-omong, apa sih resensi itu? Pada dasarnya, resensi adalah sebuah tulisan yang memberikan ulasan atau tinjauan guna membantu pembaca untuk mengetahui garis besar suatu karya seperti buku, film, atau acara. Di sini adalah tujuan dari teks resensi. Yuk kita simak videonya lebih lanjut. Nah, di awal tadi teman-teman sudah mengetahui ya tentang apa itu resensi, tujuan meresensi, dan apa saja manfaat dari resensi. Setelah mengetahui semua hal itu, teman-teman juga perlu tahu nih tentang struktur resensi. Apa saja sih struktur resensi itu? Yuk kita bahas satu persatu. Struktur resensi. Yang pertama, identitas. Bagian ini berisi mengenai informasi atau data suatu buku seperti judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, serta harga buku. Yang kedua, orientasi atau pembuka. Bagian ini umumnya terletak di paragraf pertama setelah identitas buku. Orientasi dalam resensi biasanya membahas sesuatu yang sedang tren, kemudian dihubungkan dengan judul buku yang akan diresensi untuk menarik pembaca. Yang ketiga, sinopsis. Bagian ini berisi gambaran singkat, padat, dan jelas tentang isi buku. Sinopsis harus merupakan tulisan asli peresensi, bukan ulasan yang ditulis dari pihak penerbit. Ulasan. Bagian ini yang menjadi poin penting dalam resensi, yakni mengemukakan opini mengenai suatu buku, apa kelebihan dan kekurangan dari karya yang sedang dibahas. Dapat pula disertakan kutipan singkat atau penggalan naskah yang dirasa menjadi selling point dari karya tersebut. Yang terakhir, penutup. Pada bagian ini terdapat alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa karya tersebut ditujukan. Biasanya bersifat persuasif agar pembaca tertarik untuk membeli buku yang diresensi. Dari struktur resensi yang sudah dibahas, kurang rasanya apabila tidak ada kaidah kebahasaan yang kita pelajari. Nah, selanjutnya, yuk belajar kaidah kebahasaan bersama kami KL. Tahukah kamu bahwa ada 6 kaidah kebahasaan dalam teks resensi? Yang pertama, menggunakan konjungsi, penerang, atau definisi. Konjungsi ini digunakan untuk menyatakan, menerangkan kata, istilah, atau kalimat sebelumnya. Contoh kata, penerang atau definisi yaitu bahwa, yakni, yaitu, merupakan. Yang kedua, menggunakan konjungsi penyebab. Konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan peristiwa atas tindakan tertentu. Contoh konjungsi penyebab yaitu sebab, karena, sebab itu, oleh karena itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi ini digunakan untuk menyatakan hubungan waktu di suatu peristiwa. Contoh konjungsi temporal yaitu sejak, setelah, kemudian, akhirnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental digunakan untuk menyatakan respon penulis terhadap karya yang diresensi. Contohnya yaitu menarik, menyukai, memikat, menikmati, menyadari, mengejutkan. Selanjutnya yang kelima, terdapat kalimat persuasif. Kalimat yang menyatakan saran ini dapat ditemukan pada bagian akhir resensi yang ditandai dengan penggunaan kata seperti jangan, seharusnya, sebaiknya, hendaknya. Yang keenam, terdapat kalimat argumentasi. Kalimat ini menyatakan gagasan atau pendapat yang disertai dengan data dan fakta sebagai bukti. Apakah teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara menulis resensi? Jika belum, ayo belajar bersama kakak menulis resensi yang baik dan benar. Sebelum itu, teman-teman harus mengetahui langkah-langkahnya. Apa saja ya? Langkah yang pertama dalam resensi buku yaitu menentukan buku yang akan diresensi. Teman-teman bisa memilih antara buku bergenre fiksi maupun non-fiksi. Langkah yang kedua yaitu membaca buku yang akan diresensi. Langkah yang ketiga yaitu mencatat informasi buku yang akan diresensi. Hal ini mencakup judul, nama pengarang, penerbit, cetakan, jenis buku, tebal buku, harga buku, tahun terbit, dan juga tempat terbit. Langkah yang keempat, menuliskan poin penting di dalam buku.
Langkah yang kelima yaitu menuliskan isi resensi. Berisi pandangan terhadap buku yang akan diresensi. Urutannya sebagai berikut. Yang pertama, membuat informasi umum tentang buku. Yang kedua, yaitu membuat judul resensi buku. Yang ketiga, membuat garis besar ringkasan. Yang keempat, memberikan penilaian pada buku. Yang kelima, menjelaskan manfaat dari membaca buku yang akan diresensi. Yang keenam, menulis kekurangan dan kelebihan buku. Yang ketujuh, memberikan penilaian dari segi ejaan yang disempurnakan. Kemudian, langkah yang keenam adalah menuliskan kesimpulan. Dalam menuliskan kesimpulan, jangan lupa menuliskan saran berupa alasan kenapa pembaca harus membaca karya tersebut ya. Menyenangkan bukan belajar resensi bersama kakak? Kita bisa saling berdiskusi tentang isi buku yang sudah kita baca. Resensi membantu kita mengetahui kelebihan dan kekurangan isi buku. Selain itu, kita bisa memperkaya kosakata, pengalaman membaca, dan masih banyak lagi. Yuk, belajar menulis resensi. Jangan lupa tulis resensi dari buku favoritmu ya. Apa ya?